Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di pembelajaran matematika. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan pembahasan soal di materi jarak pada bangun ruang. Seperti biasa, sebelum kita lebih jauh berbicara tentang bahasan ini, saya harapkan Anda semua menyiapkan pulpen dan kertas untuk membuat catatan-catatan kecil sehingga tayangan ini lebih bermakna. Baik, kita mulai dari soal pertama. Dua buah titik A dan B berpisah dalam jarak D. Jika koordinat titik A 3, -2,3 dan B -3,4,1, tentukanlah nilai D. Ya, dari soal ini yang perlu kalian ingat kembali adalah konsep mengenai jarak dari dua buah titik dalam bentuk titik koordinat. Ya, baik, kita mulai dari soal itu. Diketahui titik A sama dengan 3, -2,3. Dari titik koordinat A ini kita bisa ketahui bahwa X1 sama dengan 3, kemudian Y1 sama dengan -2, dan Z1 sama dengan 3. Kemudian titik B koordinatnya adalah -3,4,1. Nah, dari koordinat titik B ini kita bisa ketahui bahwa X2-nya sama dengan -3, Y2 sama dengan 4, dan Z2 sama dengan 1. Nah, setelah kita tuliskan yang diketahui, kemudian yang ditanyakan adalah D, ya, di mana D itu mendefinisikan jarak titik A dan titik B. Di mana untuk menentukan jarak titik dari dua buah titik dalam bentuk titik koordinat itu biasa dilambangkan dengan nilai mutlak AB, ya, mutlak AB. Baik, kita lihat di sini kita dapatkan sesuai dengan pembahasan kita sebelum ini bahwa jarak titik A dan B itu sama dengan akar X2 kurangi X1 kuadrat ditambah Y2 kurangi Y1 kuadrat ditambah Z2 kurangi Z1 kuadrat. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan memasukkan semua nilai-nilai yang sudah kita ketahui, sehingga kita akan mendapatkan akar X1 sama dengan X2 sama dengan -3, kita masukkan. X1 juga sama dengan 3, sehingga kita akan dapatkan -3 kurangi 3 kuadrat. Begitu pula dengan nilai Y dan Z. Sehingga di sini kita dapatkan tambah 4 kurangi -2 kuadrat ditambah 1 kurangi 3 kuadrat. Sehingga dari sini kita lakukan operasi aljabar, sehingga kita akan dapatkan -3 kurangi 3 sama dengan -6. 4 negatif kali negatif positif, sehingga kita dapatkan 4 tambah 2 sama dengan 6. 1 kurangi 3 sama dengan -2, sehingga kita akan dapatkan akar -6 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah -2 kuadrat. Sehingga dari sini kita akan dapatkan -6 kuadrat itu sama dengan 36. 6 kuadrat sama dengan 36. -2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga
36 ditambah 36 ditambah 4 sama dengan 76. Sehingga kita akan dapatkan di sini akar 76. Nah, akar 76 ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 akar 19. Jadi nilai D sama dengan 2 akar 19. Soal selanjutnya, sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jika titik I, J, Q berturut-turut di tengah-tengah rusuk BC, CD, dan FH, titik P merupakan perpotongan IJ dan AC, tentukan jarak titik P dan Q. Dari soal ini kita langkah pertama adalah menggambar kubus ABCD EFGH itu sesuai dengan keinginan soal. Coba kalian perhatikan bahwa di sini titik I itu adalah pertengahan garis BC. Kemudian titik J itu adalah pertengahan garis CD atau titik tengah garis CD. Kemudian titik Q itu adalah titik tengah garis FH. Sehingga dari soal ini kemudian ya titik P itu merupakan perpotongan dari garis AC dan garis IJ, sehingga kita dapatkan titik P seperti ini. Nah, sekarang dari gambar ini yang diketahui adalah panjang AB itu sama dengan 6. Itu dari soal ini ya. Kemudian panjang AC itu sama dengan 6 akar 2 karena AC itu merupakan diagonal bidang kubus ini. Kemudian BI sama dengan IC itu sama dengan 3 karena titik I ini berada di tengah-tengah garis BC. Sehingga yang ditanyakan dari soal ini adalah jarak titik P ke titik Q. Ya, kalau kita gambarkan seperti ini, jarak titik P ke titik Q. Nah, sekarang kita fokus ke gambar ini. Dari gambar ini adalah kita akan buat sebuah segitiga siku-siku yang mungkin, ya, sehingga ini akan memudahkan kita dalam melakukan perhitungan untuk menghitung jarak titik P ke Q ini. Langkah pertama adalah, coba kalian perhatikan titik Q. Proyeksi titik Q ke garis AC, di sini saya misalkan adalah titik O. Sehingga dari garis PQ, PO, ya, ini nanti kita bisa membuat sebuah segitiga. Ya, segitiga siku-siku, yaitu segitiga siku-siku POQ. Nah, langkah selanjutnya, untuk memudahkan perhitungan, saya buat diagonal BD. Sekarang perhatikan segitiga BOC dengan segitiga IPC. Sekali lagi, segitiga BOC dengan segitiga IPC. Nah, kedua segitiga ini berbentuk segitiga siku-siku. Perhatikan bahwa segitiga BOC itu sebangun dengan segitiga IPC. Kenapa demikian? Ya, kalian harus ingat kembali pelajaran yang pernah kalian pelajari di kelas 9 SMP MTS. Ya, saya ingatkan kembali di sini. Perhatikan sudut O dan sudut P ini sama-sama siku-siku, besarnya 90 derajat. Kemudian sudut C ini untuk segitiga IPC itu sama besarnya dengan sudut C dari segitiga BOC. Sehingga dua sudutnya sama, kemudian
panjang garis IC itu merupakan setengah dari panjang garis BI. Sehingga dari ketiga hal yang diketahui ini, ya, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga BOC itu sebangun dengan segitiga IPC. Nah, baik. Karena dia sebangun, maka kita akan dapatkan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian sama. Ya, kita akan dapatkan OC dibagi PC itu sama dengan BC dibagi IC. Sekarang setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang diketahui, di mana OC itu sama dengan 3 akar 2. Ini diperoleh dari setengah panjang diagonal AC, ya, di mana panjang diagonal AC itu adalah 6 akar 2. Sehingga 6 akar 2 bagi 2 sama dengan 3 akar 2. Kemudian dibagi PC, PC ini yang akan kita cari panjangnya. Kemudian BC itu panjangnya sama dengan panjang husuk kubus, yaitu sama dengan 6. Dan IC itu panjangnya 3. Sehingga dari sini kita lakukan operasi aljabar. 6 bagi 3 sama dengan 2. Kemudian kita lakukan perkalian silang. Maka kita akan dapatkan PC sama dengan 3/2 akar 2. Selanjutnya, perhatikan garis ini, ya, garis yang saya tunjuk ini, di mana di sini panjang UP itu sama dengan panjang UC dikurangi panjang PC. Ya, panjang UP ini adalah panjang UC dikurangi panjang PC. Sehingga kita dapatkan di mana UC panjangnya adalah 3 akar 2, kemudian PC dari perhitungan yang tadi kita dapatkan 3/2 akar 2, sehingga kita mendapatkan 3 akar 2 kurangi 3/2 akar 2, ini sama dengan 3/2 akar 2. Ini peroleh. Kita lakukan perkalian silang. 2 kali 3 sama dengan 6, kurangi 3 sama dengan 3. Berarti 3/2 akar 2. Nah, dari segitiga siku-siku POQ ini, kita sudah menemukan sisi-sisi pendukung untuk menghitung panjang PQ, di mana OP sudah kita dapatkan di sini 3/2 akar 2. Kemudian OQ ini kita dapatkan panjangnya sama dengan panjang rusuk kubus, yaitu 6. Sehingga dari segitiga POQ itu kita akan menggunakan teorema Pitagoras, hingga kita akan dapatkan PQ sama dengan akar PO kuadrat ditambah OQ kuadrat. Kita masukkan nilai-nilai ini. PO sama dengan 3/2 akar 2 dan OQ sama dengan 6, sehingga kita akan dapatkan akar 3/2 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat, ya. Ini sama dengan, ini kita lakukan operasi aljabar, 3 pangkat 2 9, setengah pangkat 2 1/4, kemudian akar 2 kuadrat sama dengan 2, sehingga 2 bagi 4 sama dengan 2, setengah, ya, sorry. 2 bagi 4 sama dengan setengah, sehingga kita akan dapatkan 9/2. Ya, akar 9/2 tambah 36. Ini bisa kita lakukan perkalian silang. 2 kali 36 72 tambah 9 81, sehingga kita akan dapatkan akar 81/2. Akar 81 kita akarkan sama dengan 9, sama dengan akar setengah. Ini akar setengah bisa kita tulis bentuknya seperti ini. 9 per akar 2. Dengan cara merasionalkan penyebut, kita dapatkan 9 per akar 2 sama dengan 9/2 akar 2. Jadi, jarak titik P ke Q adalah 9/2 akar 2 cm. Demikian pembelajaran kita kali ini.
Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.